Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bertemu lagi kita pada pertemuan ketiga pelajaran matematika. Kita akan melanjutkan tentang bilangan bulat. Di video sebelumnya, yaitu video pertama tentang pengertian bilangan bulat, kemudian contoh bilangan bulat, kita juga telah mempelajari garis bilangan. Kemudian di pertemuan kedua, yaitu kita belajar operasi hitung pada bilangan bulat yang terdiri dari penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian. Pada hari ini kita akan melanjutkan operasi hitung campuran pada bilangan bulat. Yang dinamakan campuran sudah pasti operasi hitungnya lebih dari satu. Bisa ada perkalian, ada pembagian, ada penjumlahan, ada pengurangan. Bagaimana cara mengerjakan operasi hitung campuran pada bilangan bulat? Simak video ini sampai habis, jangan di-skip, agar penjelasannya tersampaikan dengan utuh dan keseluruhan. Kali ini kita akan belajar operasi hitung campuran. Dinamakan campuran karena operasi hitungnya itu terdiri dari dua jenis operasi atau lebih, ya, bisa 4 operasi, bisa 3 operasi, bisa 2 operasi. Kalau satu operasi itu bukan dinamakan operasi hitung campuran. Operasi hitung itu terdiri dari 4: penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian. Cara mengerjakan operasi hitung campuran. Yang pertama, jika terdapat tanda kurung, maka kalian kerjakan yang ada tanda kurung terlebih dahulu. Selanjutnya, jika ada perkalian, ada pembagian, kalian kerjakan mana yang berada di sebelah kiri terlebih dahulu. Namun secara aturan, jika ada perkalian dan pembagian, kerjakan yang berada di sebelah kiri terlebih dahulu. Misal kali duluan, lalu pembagian, berarti kali dulu yang dikerjakan. Setelah perkalian dan pembagian dikerjakan, lanjutkan soalnya dengan menghitung operasi penjumlahan dan pengurangan. Jika penjumlahan dan pengurangan juga terdapat dalam satu soal yang sama, maka kerjakan operasi hitung yang terletak di sebelah kiri terlebih dahulu. Jadi semuanya dimulai dari operasi yang paling kiri, kemudian ke kanan. Perhatikan contoh berikut ini. Contoh 1. (50) ditambah 6 dikali negatif 8 ditambah 200 dibagi 25. Sekarang perhatikan soal ini. Ada operasi penjumlahan, operasi perkalian, operasi penjumlahan lagi, dan operasi pembagian. Kalau ada seperti ini bukan operasi, ya. Ini adalah tanda suatu bilangan negatif. Kalau ada kurung seperti ini tidak termasuk dalam operasi, namun ini termasuk ke dalam tanda dari bilangan 8 ini. Jadi negatif 8, bukan kurang 8, tapi negatif 8. 6 dikali negatif 8, bukan 6 dikali kurang 8. Salah, ya. Tapi 6 dikali negatif 8. Seperti tadi yang Bapak bilang, jika ada operasi perkalian, operasi pembagian, maka kerjakan dari yang paling kiri. Ini, ya. Jika kita melihat buku seperti ini, maka sebelah kirinya yang sebelah, ini sebelah kanan. Nah, maka ini sebelah kirinya yang sana, kiri. Ini sebelah kanan. Jadi urutannya tadi adalah perkalian dan pembagian dulu. Jadi perkalian dan pembagian kita lihat. Yang sebelah kiri adalah perkalian, kita kerjakan dulu. Kita bikin tanda kurung.
Maka ini yang akan kita kerjakan terlebih dahulu. Ini kita akan kerjakan, kita tulis lagi di bawahnya. 50 ditambah 6 kali negatif 8. Positif dikali negatif kemarin sudah dijelaskan di video kedua. Hasilnya adalah negatif 48. Ya, jadi 6 dikali negatif 8 itu negatif 48. Kemudian ditambah 200 dibagi 25. Setelah perkalian kita ke pembagian. Kita kerjakan pembagian. Seperti ini. Kita tulis lagi 50 ditambah negatif 48 ditambah 200 dibagi 25. Itu berapa? Kalau 100 dibagi 25 adalah 4, ya. Berarti 200 dibagi 25 adalah 8. Kita lihat 50 ditambah negatif 48 ditambah 8. Yang perlu diingat dari operasi penjumlahan kemarin. Yang perlu diingat dari operasi penjumlahan adalah jika ada penjumlahan bertemu dengan bilangan bulat negatif, operasinya berubah menjadi apa? Benar sekali, negatif. Ini jadi negatif. 50 dikurang 48 ditambah 8. Jika ada penjumlahan dan pengurangan, maka kita kerjakan yang di sebelah kiri terlebih dahulu. 50 dikurang 48. Ini 2. 2 ditambah 8 sama dengan 10. Jadi yang diingat adalah operasi perkalian itu setara dengan pembagian, kemudian penjumlahan setara dengan pengurangan. Jika ada dua-duanya dalam satu soal, kerjakan mana yang paling kiri. Ini juga jika keduanya ada dalam satu operasi atau dalam satu soal, maka kerjakan dari yang paling kiri. Kita ke contoh kedua. Contoh 2. 45 dibagi negatif 5 dikali 7 ditambah 10 dikali 2. Contoh kedua soalnya seperti ini. 45 dibagi negatif 5 dikali 7 ditambah 10 dikali 2. Di sini ada pembagian, disusul perkalian, disusul penjumlahan, kemudian disusul perkalian lagi. Di sini ada pembagian dan perkalian, maka kita kerjakan dari yang paling kiri dulu. Kita kerjakan 45 dibagi negatif 5 atau yang pembagian dulu. 45 dibagi negatif 5 itu adalah positif dibagi negatif. Kemarin apa? Negatif. Pintar. Negatif 9 dikali, kita tulis lagi 7 ditambah 10 dikali 2. Di sini ada dua perkalian. Yang pertama negatif 9 dikali 7, yang kedua 10 dikali 2. Karena sama-sama perkalian, maka kita kerjakan dua-duanya. Langsung ini kita kerjakan, ini juga langsung kita kerjakan. Negatif 9 dikali 7, negatif dikali positif, negatif 63. Ya. Kemudian ditambah, ini jangan lupa ditulis, 10 kali 2, 20. Kita bertemu dalam operasi penjumlahan. Negatif 63 ditambah 20. Dalam operasi hitung campuran,
kita sebut negatif itu sama dengan hutang. Ya, dalam operasi hitung campuran, diingat, negatif itu kita sebut sebagai hutang, positif itu kita sebut sebagai bayar. Jadi kalau ada hutang harus dibayar. Jadi kata-kata hutang dan bayar ini kalau kalian ketemu dengan operasi penjumlahan dan pengurangan saja ya. Kalau perkalian dan pembagian jangan kalian sebut hutang ya, tidak boleh. Misal 45 dibagi negatif 5, 45 dibagi hutang 5, nggak bisa ini ya. Jadi hutang dan bayar hanya untuk penjumlahan dan pengurangan. Negatif 63 artinya hutang 63. Positif 20 atau ditambah 20 itu positif bayar. Hutang 63 dibayar 20. Apakah hutangnya lunas? Tentu tidak, karena lebih besar hutang daripada yang dibayar. Ini kita kerjakan saja. Hutang 63 dibayar 20, masih ada sisa hutang. Hutang tadi apa? Negatif, makanya sisanya negatif. Negatif berapa? 63 kita kurang dengan 20. 3 dikurang 0, 3. 6 dikurang 2, 4. Maka hasilnya adalah hutang 43 atau negatif 43. Kita ke contoh nomor 3 agar lebih paham. Jadi perhatikan setiap contoh yang Bapak berikan. Kita ke contoh 3. Contoh 3 seperti ini. 24 dibagi negatif 8 dikali 10 dikurang 15 dikali 2. Ada soal seperti ini. 24 dibagi negatif 8 dikali 10 dikurang 15 dikali 2. Ada pembagian, ada operasi perkalian, ada pengurangan, ada perkalian. Ingat lagi yang kita kerjakan adalah perkalian dan pembagian dulu. Dimulai dari yang paling kiri. Apa yang paling kiri? Kita kerjakan yang kiri. Kebetulan ini pembagian. 24 dibagi negatif 8. Positif dibagi negatif, maka hasilnya kemarin apa? Negatif. Ingat. 24 dibagi negatif 8. Maka hasilnya adalah negatif 3. Ya, karena 3 kali 8, 24. Kemudian dikali, tulis lagi, dikali 10 dikurang 15 dikali 2. Ada 2 perkalian di sini. Perkalian yang pertama, kemudian dikurang, kemudian perkalian lagi. Karena ada 2 kali operasi perkalian, kita kerjakan saja langsung. Atau bisa juga dikerjakan dari yang paling kiri kalau tidak mau barengan, kerjakan aja yang dari kiri. Kita kerjakan yang ini dan yang ini sekalian. Negatif 3 kali 10. Negatif dikali positif, hasilnya negatif 30. Dikurang 15 kali 2. Berapa? 15 kali 2 30 ya. Maka kita kembali lagi ke hutang dan bayar. Hutang 30, hutang lagi 30. Lunas enggak? Ya jelas tidak, karena hutang lagi. Artinya hutangnya bertambah. Kita tambahkan saja 30 tambah 30 berapa? 60. Sehingga hutangnya menjadi 60 ya. Hutang 30, hutang 30, jadinya hutang 60. Jadi ingat, kerjakan
perkalian dan pembagian, kemudian penjumlahan pengurangan. Namun jika ada perkalian dan pembagian dalam satu soal, kerjakan mulai dari yang paling kiri. Begitu juga penjumlahan dan pengurangan. Jika ada dalam satu soal, kerjakan yang dari kiri terlebih dahulu. Selanjutnya kita ke contoh keempat. Contoh keempat. Dua dikali negatif 8 ditambah 40 dibagi 5 ditambah 20. Contoh keempat adalah seperti ini. Ada operasi perkalian, penjumlahan, pembagian, dan penjumlahan lagi. Ada perkalian dan pembagian. Kita kerjakan mulai dari yang paling kiri. Kita kerjakan ini dulu. Ya, jadi diingat perkalian pembagian kerjakan paling kiri dulu. 2 kali negatif 8. Negatif 16. Positif dikali negatif ya. Kemudian ditambah 40 dibagi 5 ditambah 20. Habis perkalian kita ke pembagian. Kita tulis lagi negatif 16 ditambah 40 dibagi 5 berapa? 8. Pinter. Ditambah 20. Kita peroleh seperti ini. Negatif 16 ditambah 8 ditambah 20. Ingat tadi, negatif adalah hutang, positif adalah bayar. Kita langsung dari kiri saja. Hutang 16 dibayar 8. Hutang 16 dibayar 8 berapa? Hutangnya 16 dibayar 8. Artinya belum lunas, masih ada hutang. Hutang berapa? Hutang adalah 8. Atau 16 dikurang 8, jadi hutang adalah 8. Masih ada hutang 8, lalu dibayar lagi 20. Hutang 8 dibayar 20. Hutangnya apakah masih ada? Oke, hutangnya lunas. Ada kembalian. Berapa kembaliannya? Kembaliannya adalah 20 dikurang 8 sama dengan 12. Jadi negatifnya hilang ya. Habis hutangnya. Jadi kalau operasinya sudah menjadi penjumlahan dan pengurangan saja, ingat hutang dan bayar. Tapi kalau masih ada perkalian, masih ada pembagian, kita kerjakan perkalian dan pembagian terlebih dahulu, dimulai dari yang paling kiri. Contoh terakhir yaitu contoh kelima. Perhatikan baik-baik ya. Contoh 5. Contoh 5 seperti ini. 10 dikali 12 dikali negatif 2 kemudian dikurang 100 dibagi negatif 5. Soal kelima seperti ini, ada perkalian, ada pengurangan, ada pembagian. Kita kerjakan dulu perkalian, dimulai dari yang paling kiri. Kita kerjakan 10 dikali 12 itu 10 dikali 12 ini sama saja. 1 dikali 12 itu berapa? 12. Nolnya berapa? 1. 0. 120. Dan dikali negatif 2 dikurang 100 dibagi negatif 5. Masih ada perkalian, pengurangan, dan pembagian. Kita ke perkalian lagi di sebelah kiri. 120 dikali negatif 2. Positif dikali negatif itu negatif. Ingat kalau ada 0 jangan dikali dulu. Kita lihat angkanya saja. 12 dikali 2 berapa? 24. Nolnya berapa? 1. Negatif 240. Dikurang
100 dibagi negatif 5. Sisanya adalah pengurangan dan pembagian. Masih kita kerjakan pembagian. Kita tulis negatif 240 kurang 100 dibagi negatif 5. Positif dibagi negatif. Hasilnya negatif. Kita kurung dulu. Negatif berapa? 100 bagi 5. Iya, 20. Apa yang diingat pada saat operasi pengurangan kemarin? Iya, jika ada operasi pengurangan, bertemu bilangan negatif, ini kita rubah dulu menjadi positif. Berarti negatif 240 ditambah 20. Sehingga kita kembali lagi ke hutang dan bayar. Hutang 240, banyak nih hutangnya. Cuman dibayar 20. Apakah hutangnya masih ada? Jelas masih ada. Hutang, berapa hutangnya? 240 dipotong 20 jadinya tinggal 220. Oke, itulah anak-anak operasi hitung campuran pada bilangan bulat yang kita pelajari pada hari ini. Jika masih belum paham atau masih belum mengerti, anak-anak bisa mengulang video ini ya. Jadi diulang pelan-pelan sampai paham. Intinya adalah kerjakan dulu perkalian dan pembagian. Dimulai dari mana? Dimulai dari yang berada di sebelah kiri dulu. Kemudian dilanjutkan dengan penjumlahan dan pengurangan sama dari sebelah kiri terlebih dahulu. Jadi ada tambahan materi yaitu mengenai soal cerita bilangan bulat yang akan dijelaskan di video yang kedua. Jadi tonton video kedua ya untuk melihat penjelasan soal-soal cerita apa saja yang berkaitan dengan bilangan bulat. Cukup untuk hari ini. Tetap semangat dalam belajar daring. Semoga penjelasannya bisa dipahami. Bapak dan Ibu guru selalu memberikan semangat untuk kalian semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.